Kita begitu banyak merampas aset A, B, C, dan D semua segala macam. Terus kemana asetnya? Mentang-mentang berkuasa pada saat ini, yang dipakai bukan undang-undang dan aturan hukum, tapi kewenangan dan kekuasaan. Ya, merawat aset orang itu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi nggak tahu pemanfaatan buat rakyat. Baik, sahabat UTA 45 Jakarta, khususnya sahabat FH UTA, kali ini pos layanan bantuan hukum beralih dari kantor Pos Bakum yang berada di lantai 1 sebelah sana, kita ke ruangan bertepatan dengan pertandingan futsal, sehingga kita semakin mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi di samping Pos Bakum, kali ini bertepatan dengan Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-66. Fakultas Hukum berdiri 1960, jadi cukup lama dan cukup punya sejarah panjang. Kali ini akan membahas, tentunya di samping pertanyaan-pertanyaan nanti dari yang hadir di sekitar sini atau secara live, kita akan membahas soal RUU perampasan aset. Hadir hari ini, terima kasih Pak Dr. Rudiono Darsono, yang lebih banyak mengkritisi soal perampasan aset dan bagaimana sebenarnya perampasan aset diakomodir di dalam RUU yang sekarang sedang diperjuangkan kembali di Komisi 3 DPR. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Selamat siang juga ya sekarang. Udah mau siang juga ini. Iya. Pak Rudi. Udah lapar juga nih. Pak Rudi, hari ini kita akan membahas soal RUU perampasan aset. Jadi banyak hasil tindak pidana tidak dapat dirampas, Pak Rudi, karena pelakunya meninggal dunia, atau pelakunya melarikan diri, atau pembuktiannya yang terhambat karena memerlukan proses yang panjang. Mungkin komentar Pak Rudi soal urgensi RUU perampasan aset ini. Saya mohon maaf kalau ada sedikit menyinggung teman-teman di Senayan dan sebagian politisi atau mantan koruptor yang takut nih dengan perampasan undang-undang perampasan aset yang masih sedang dicoba ya untuk terus digulirkan untuk pengesahannya. Jadi undang-undang perampasan aset itu tidak ansik untuk hanya merampas aset-aset koruptor ya, yang sekarang misalnya tidak diketahui asetnya itu dari mana pada saat dia menjabat itu. Ada aset yang disembunyikan atau bagaimana? Bukan, tidak hanya itu. Jadi undang-undang perampasan aset sendiri ini itu fokusnya adalah untuk untuk kepastian hukum, kedua untuk mengisi celah hukum yang selama ini sangat jelas menghambat adanya pemulihan aset. Kita nggak sebut perampasan aset di sini ya, tapi pemulihan aset. Yang mana yang disebutkan tadi, misalnya pemiliknya meninggal dunia, hak keperdataannya habis semua, asetnya masih ada, pidananya mau dibagaimanain. Nah, ini yang mesti juga dipertimbangkan oleh teman-teman di Senayan ya, untuk pencegahan adanya kesulitan-kesulitan dari pemulihan aset hasil tindak pidana yang sulit untuk diambil kembali oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, aset-aset yang disembunyikan ya atas nama pihak lain. Asetnya sudah ketemu nih ya, tapi pembuktiannya itu sangat sulit. Untuk pembuktiannya itu aset ini milik siapa. Dengan RUU perampasan aset ini, itu juga bisa dicari jalan keluarnya dalam undang-undang itu. Misalnya ya, dengan kita nggak bicara pembuktian terbalik, akan panjang kan, karena mungkin akan menakutkan dari semua orang. Tapi kita lihat nih, yang punya aset ini siapa? Oh, nggak ada yang punya. Adanya tempat mana? Atau ini diakuin punya siapa? Kita cek yang sah menurut hukum, LHKPN atau laporan pajak.
Ada nggak aset itu baik di dalam laporan pajaknya atau LHKPN pejabatnya? Kalau tidak ada, ini kan harta tidak bertuan. Semua harta tidak bertuan itu hak negara. Nah, begini-ginian yang harus bisa diberikan. Contoh kayak kemarin kan, penggerbekan sekian banyak. Tidak ada pidananya, tidak ada terpidana, tidak ada tersangka. Bukan suatu persoalan dalam hukum. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur sesuai dengan negara hukum, disitulah kita butuh tentang undang-undang perampasan aset. Karena nggak semuanya undang-undang perampasan atau perampasan aset itu harus ada pidananya. Ya, sebagai contoh yang berlaku hari ini lah di negara kita tercinta ini kan, banyak sekali uang-uang yang dibangker. Punya siapa? Pasti ada yang punya kan? Tapi kalau begitu ditemukan tidak diakui, terus mau kemana? Apakah subjektivitas aja saja yang dikemukakan tanpa objektivitas dan fakta faktualnya? Bagaimana cara pembuktian legitimasinya sesuai dengan undang-undang aturan hukum? Disitulah undang-undang perampasan aset mengisi ruang itu. Ini kan ruang kosong semua nih. Kita bisa secara subjektif, langsung secara hukum dan kewenangan, kita mengatakan itu punya si A. Tapi secara objektif, apakah iya karena ada di tempat yang bersangkutan, uang itu menjadi milik dia? Kan tidak secara otomatis seperti itu. Ya, ini hanya sebagian kecil yang harusnya bisa menjadi observasi dari teman-teman kita di Senayan. Mungkin itu sebagian dari masukan saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi coba ditawarkan tidak perampasan aset tapi pemulihan mungkin lebih soft mungkin tadi Pak Rudiono Darsono. Tentunya yang kedua juga narasumber menyampaikan bahwa RUU ini, dalam hal ini RUU perampasan aset, tentunya harus memperhatikan dua hal sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Tetap harus menjamin perlindungan hak asasi manusia karena ini negara hukum, dan yang kedua juga harus menjamin kepastian hukum sehingga tujuan dari ini tercapai. Baik, kita lanjutkan Pak Rudi, kaitannya dengan pemulihan kerugian negara. Tentunya hukuman penjara belum tentu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi atau akibat pencucian uang, narkotika, atau kejahatan ekonomi lainnya. Apa yang harus diprioritaskan Pak Rudi untuk pemulihan kerugian negara ini, Pak Rudi? Oke, masuk yang sedikit lebih seru ya, karena ini udah pembuktian dan pemulihan keuangan negara. Ya. Narkotika, contoh narkotika. Itu sudah bukan rahasia umum. Narkotikanya kita tangkap begitu banyak, tapi pemiliknya itu hanya supir truk. Ya. Atau yang ditangkap itu hanya pengedar-pengedar lapangan. Terus narkotikanya ini mau diapain nih? Pemiliknya secara faktual ada, tapi legitimate tidak ada. Karena nggak mungkin seorang supir truk atau pengedar itu punya sampai misalnya ratusan kilo atau apalagi ton-tonan narkotika itu kan. Ini salah satu untuk mengisi ruang itu ya, perampasan aset itu dengan mengedepankan undang-undang kepastian hukum dan hak asasi manusia. Pemulihan hukum yang paling utama untuk bangsa kita, itu yang paling krusial. Kenapa saya bilangnya paling utama? Karena sebagian besar barang bukti itu menghilang, menguap. Ya, jadi undang-undang perampasan aset itu menjamin bahwa
narkoba, kita mau contoh satu dulu ya, narkoba atau emas nanti juga bisa jadi emas coklat, emas palsu gitu kan. Ya. Nah, ini untuk membuktikan begitu perampasan masuk ke dalam satu perbendaharaan negara, tidak boleh lagi penyimpanan oleh masing-masing institusi. Iya. Perampasan aset, undang-undang perampasan aset harus memasukkan adanya sebuah penyimpanan, tempat penyimpanan barang-barang rampasan atau sitaan yang sekarang masing-masing institusi ada kan? Kepolisian ada, tempat penyimpanannya Rubasa itu kan, rumah barang sitaan. Ya, Kejaksaan ada, KPK ada. Terus siapa yang ngawasin? Masing-masing ngawasin sendiri. Siapa yang jadi mari? Masing-masing jadi mari sendiri juga kan? Pertanggungjawabannya bagaimana? Ada DPR katanya. Kita banyak lihat, begitu masuk DPR, dolarnya dolar palsu, emasnya emas palsu, narkobanya sudah dibakar, sudah dihancurkan. Terus apa yang didapat negara? Nol. Seluruh kerja keras dari aparat-aparat yang katanya bekerja mengambil atau merampas atau menyita bukti-bukti, ujungnya bukti-bukti itu hilang. Raib, nggak ada manfaat. Itu yang harus dimasukkan, adanya rumah penyimpanan barang sitaan. Jadi harus ada khusus yang terpisah dari masing-masing institusi ini. Ya, kalau kita mau benahin negara ini, walaupun saya melihat itu kan permainannya masih sangat tinggi, karena lebih tinggi ketakutannya daripada pengabdian untuk membenahi negara ini. Ini yang terjadi nih, ya. Makanya perdebatan begitu penting antara kepastian hukum, antara juga tentang hak asasi manusia, dan antara juga rasa takut tentang korupsi mereka yang mungkin hartanya akan disita, dirampas. Yang tadi saya sampaikan kan, oh ketemu nih harta di sini, tapi LHKPN nggak ada, laporan pajak nggak ada. Ini harta siapa? Itu salah satu jalan untuk melakukan hak negara memulihkan keuangannya dari barang-barang haram ini. Itu kepentingannya. Kenapa undang-undang perampasan aset ini sangat-sangat urgent? Di sini celah hukumnya sangat banyak, sangat dalam celah hukum di sini. Ya. Jadi ini sebagian yang kita ini kan ya, yang orangnya meninggal. Bagaimana kalau terpidananya meninggal? Nah ini dibutuhkan undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukumnya kita sebagai negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan. Ya sekarang ini kita lihat kan, oh Satgas PKH ini dengan Kejaksaan Agung menyetorkan uang sekian puluh triliun, sekian ribu atau jutaan hektar ini. Terus siapa tersangkanya? Siapa malingnya? Ini duit siapa nih? Dengan undang-undang perampasan aset ini jadi nggak penting. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Begitu urgent dan pentingnya undang-undang perampasan aset itu sampai semua masyarakat di Indonesia menginginkan supaya RUU perampasan aset ini bisa disahkan. Jangan hanya berpikiran sempit tentang korupsi yang mereka lakukan pada masa lalu misalnya, atau yang sekarang juga mereka masih mau korupsi, takut nanti ke depannya ketahuan. Nggak bisa, kekuasaan pasti akan berganti. Oh iya. Masa sih kita nggak mau negara kita menjadi lebih baik? Ya, semua dari kita pasti kan mau Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Polisi kita menjadi lebih baik ke depan. Jaksa kita menjadi lebih baik ke depan. Hakim-hakim kita menjadi lebih bersih dan bermoral ke depan. Dengan pengawasan dan undang-undang yang memang dapat dilakukan. Ya, jadi dasar hukumnya ada, tindakan ada, hasil juga ada. Kalau sekarang, oh ini perampasan aset di sini, kita rampas narkoba sekian, oh kita hancurkan. Minuman keras itu kita hancurkan.
Oh, narkoba itu kita sudah bakar. Tapi di lapangan begitu banyak narkoba beredar. Dari mana barang itu? Ya kemungkinan terbesar dari barang sitaan itu yang kembali menguap, keluarkan itu. Karena kalau enggak, dari mana barang itu? Kok bisa lolos begitu banyak? Kalau sedikit iya. Tapi di mana-mana se-Indonesia. Narkoba beredar di mana-mana. Dari mana? Nah ini paling penting bahwa yang sudah dirampas disita itu mempunyai kepastian hukum. Baik itu dihancurkan atau dipulihkan menjadi hak negara. Ya, kalau narkoba itu dihancurkan. Oh, ada orang tertentu yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghancurkan itu. Yang barang palsu ataupun narkoba. Ada yang memang bisa dipulihkan untuk masuk menjadi mengembalikan pemulihan aset negara. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih tadi gagasan untuk RUU perampasan aset ini adalah jangan nanti hasil perampasan itu ada dalam satu instansi tertentu ya, tetapi disentralisasi di dalam satu tempat. Mungkin ini perlu ada catatan dari peserta yang hadir hari ini. Bagaimana Pak Dr. Rio perampasan aset itu dilakukan tapi tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Mungkin ada pendapat dari Pak Rio, dibantu. Baik, terima kasih Pak Dr. Wagiman. Tadi pandangan menarik dari Pak Rudiono Darsono ya. Menurut saya itu sangat progresif dan dibutuhkan bangsa ini. Nah, sekarang kalau saya melihat kondisi terkini, kan memang undang-undang perampasan aset ini diperlukan untuk aset recovery. Iya. Artinya ujungnya adalah dengan aset yang tidak sah itu kemudian berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian pertanyaannya hak asasi manusia itu muncul perdebatan. Ini kita mau pakai presumption of innocence atau presumption of guilty. Praduga tak bersalah, rampas dulu baru buktikan atau buktikan dulu baru rampas. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan di dalam legislatif undang-undang perampasan aset, gitu ya. Karena memang kalau bicara TPPU, dia bisa predikat crime-nya dari pidana umum, penipuan lalu TPPU gitu, bisa juga dari pidana khusus. Nah, sehingga itu harus diatur secara jelas. Betul sekali, saya terinspirasi apa yang disampaikan Pak Rudi. Jangan sampai karena sedang ada kekuasaan lalu mudah sekali mengatakan asetnya Pak Wagiman misalnya itu dari orang melanggar hukum, sita dulu. Nah, itu kan kemudian juga perlu dipikirkan mekanismenya. Begitu Pak Wagiman, menarik sekali. Baik, Pak Rio, sepanjang sejarah program Doktor Ilmu Hukum di UTA 45 di tahun 2026 ini, Pak Rio, khususnya program Magister Hukum, ini ada yang bertanya apakah ada jalur rekognisi pembelajaran lampung, mungkin tata cara dan mekanismenya bagaimana nih untuk yang menanyakan mereka yang mengambil magister hukum melalui jalur rekognisi pembelajaran lampung, mungkin Pak Rio. Oh ya, memang mahasiswa program LPL kita itu cukup banyak dan berasal dari instansi yang berbeda ya, beraneka ragam. Ada yang ASN, ada yang hakim, ada yang jaksa, ada yang polisi. Jadi silahkan saja. RPL di kami, pertama pertanyaannya saya jawab pasti diterima. Terus saya kasih jaminan dulu, pasti diterima. Langsung bayar formulir, sisanya biar kami yang membantu Bapak Ibu. Pengalaman Bapak Ibu akan kami konversikan ke dalam sebagian mata kuliah sehingga tinggal menempuh sebagian kecil mata kuliahnya saja. Boleh dibilang kami adalah program RPL yang termudah dan tercepat di Jakarta, tapi legal ya, dengan akreditasi yang baik sekali.
Baik, terima kasih Dr. Yo. Kembali lagi ke Pak Rudi sebelum memberikan jawaban ini, bahwa Pak Rudi, pengalaman membuktikan sekarang kalau perampasan aset itu dikelola oleh masing-masing instansi, pengalaman membuktikan kira-kira ide tadi mengembalikan aset itu ke negara dan juga tujuannya recovery, ide apa untuk RUU ini, Pak? Gini ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam RUU perampasan aset itu harus memasukkan rumah penyimpanan bersama. Oh, rumah penyimpanan bersama. Ya, rumah penyimpanan aset barang sitaan. Ya, Lembaganya bahasa itu independen, ya, lembaganya itu harus independen dan seluruh barang rampasan itu harus masuk sana. Ya, yang sekarang ini dikelola polisi ya polisi, kejaksaan, KPK kan masing-masing kan? Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena mereka mengawasi diri mereka sendiri. Itu kalau kita ngomongkan dalam bahasa kita itu haram itu kan? Iya. Bagaimana caranya kita mengawasi diri kita? Kan nggak ada pengawasan sama sekali di sana. Jadi harus ada rumah penyimpanan hasil barang sitaan nasional yang diawasi oleh satu, misalnya perbendaharaan negara itu ada siapa ditaruh di sana dari Departemen Keuangan atau lembaga khusus baru taruh di sana. Kita nggak usah banyak lembaga baru kan? Ya udah kebanyakan lembaga ini kan dari Departemen Keuangan mengawasi itu sebagai penanggung jawab di sana. Nah, barang sitaan itu yang nanti pembuktiannya itu dibuktikan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, aparat penegak hukum seluruhnya dan legislatif. Ya, jadi di sini komprehensif, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yudikatif yang menangkapi dan mengambil barang rampasan itu, dia juga berperan sebagai eksekutif di sana. Ada polisi kan, polisi jaksa itu masih masuk dalam bagian eksekutif sebenarnya. Karena itu langsung di bawah presiden. Ada juga legislatif DPR yang ikut mengawasi di sana. Ya, jadi itu ada satu barang khusus yang ada di sana itu ya. Nah, tadi ada satu yang menarik sebenarnya dari Dr. Rio tadi itu tentang presumption of innocence. Jadi sekarang ini kepolisian lebih menggunakan presumption of guilty. Ya. Jadi dugaan bersalah, bukan tak bersalah yang dipakai nih. Karena kok tidak bersalah, orang tidak boleh main dirampas begitu, asetnya dijadikan tersangka, baru dicari sebabnya. Kasus yang ramai lah Febri sekarang kan, ya. Aset ini belum diketahui nih punya siapa. Masih banyak pengakuan A, B, C, dan D. Asetnya sudah ada, sudah begitu hebat, udah langsung bisa ketemu kan asetnya kan. Tapi yang punya siapa? Belum ada yang tahu nih. Don Rido bilang dia punya. Ada yang bilang ini barang titipan. Ada yang bilang asetnya Febri Ardiansyah. Sedangkan Febri Ardiansyah belum diperiksa. Iya. Nah, ini dasar hukum apa yang dipakai? Iya, guilty tadi ya. Ya. Presumption of innocence atau sense of guilty. Kan ini kan? Karena kalau presumption of innocence sesuai dengan undang-undang atau aturan kita, itu nggak boleh. Seseorang tidak boleh dijadikan tersangka sebelum dia diperiksa. Dan itu ada putusan MK. Ya betul. Itu ada putusan MK ya. Itu juga yang memenangkan Wamenkum sekarang pada saat dia menjabat Wamenkumham, ditetapkan oleh tersangka, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, di pra-peradilan kan, beliau menang. Iya. Tersangkanya gugur. Kenapa? Karena beliau belum diperiksa. Dan itu ada putusan MK bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila yang bersangkutan telah diperiksa. Bagaimana kalau orang itu, oh enggak, karena dia nggak diketahui alamatnya. Dicek bener nggak diketahui alamatnya. Kalau cuma masalah pindah rumah, saya rasa ini Indonesia ya. Polisi dan jaksa itu ada di setiap kelurahan. Bohong kalau intelijen mereka itu tidak bisa mengetahui dia ada di mana. Kecuali dia keluar negeri, memang dia melarikan diri. Itu beda urusan. Dia bisa ditetapkan sebagai buron atau DPO. Tapi dia selama dia masih ada di Indonesia, seperti kemarin kasus Roy Suryo, kenapa dibatalkan penangkapan dan penggeledahannya? Karena nggak punya dasar hukum.
Nah, inilah ya hukum-hukum gaya preman yang mesti dibuang untuk menjamin adanya kepastian hukum. Presumption of innocence. Ini yang mesti benar-benar terjadi dan bisa berjalan. Sama, begitu pentingnya undang-undang perampasan aset, begitu pentingnya presumption of innocence. Karena ini menjamin dan menjaga hak asasi manusia. Hak yang paling sakral dalam kehidupan seorang manusia. Ya, jadi jangan yang tadi disampaikan mentang-mentang berkuasa pada saat ini yang dipakai bukan undang-undang dan aturan hukum, tapi kewenangan dan kekuasaan. Itu yang selalu saya sampaikan bahwa hukum di negara ini yang berlaku adalah bacotnya pejabat. Nah, ini yang mesti dihilangkan. Jadi banyak yang kita mesti perbaiki, bukan undang-undang saja, tapi moralitas dan mentalitas. Itu masukan dari saya tambahannya. Terima kasih. Baik. Mungkin di sini ada Ibu Rektor Prof. Diana berkenan hadir juga. Tadi Prof. Diana, Pak Dr. Riau telah menjelaskan bahwa untuk program Magister Hukum Buta 45 itu telah menerima RPL tahun ini, dan ternyata peminatnya cukup banyak juga ya Pak Rio, terutama dari alumni Buta. Mungkin Prof. Diana dapat menambahkan prodi-prodi lain terkait dengan RPL, mungkin yang di program Magister maupun di program S1 Sarjana. Mungkin Prof. Diana, silakan. Ya, baik Pak Jiman. Kita di UNPAD 5 Jakarta sudah terakreditasi baik sekali. Ada 18 program studi, S3 Hukum sudah unggul dan semuanya sudah terakreditasi baik sekali. Dan kita sudah bisa menerima RPL. Artinya kalau misalnya S2 Hukum atau S2 Farmasi, mereka hanya butuh melakukan studi di UNPAD 5 Jakarta selama 1 tahun dengan menunjukkan 3 tahun pengalaman bekerja di bidang masing-masing. Dan untuk S1 kita juga sudah menerima RPL, baik itu dari transfer D3 ataupun transfer S1 dari universitas lain ataupun dari SMA yang sudah minimal ada pengalaman 3 tahun. Kita bisa merekognisi kalau dari SMA itu mereka bisa melaksanakan kuliah di UNPAD 5 Jakarta 3 hingga 4 semester, sedangkan D3 hanya 2 semester, dan pindahan dari fakultas dari universitas lain kita akan lihat konversikan SKS-nya dan mereka bisa lanjut di kita 2 sampai 4 semester. Jadi itu adalah tentang UNPAD 5 Jakarta, Pak Wagiman. Dan kita juga sudah memiliki kerjasama dengan universitas dalam negeri dan luar negeri. Baik, mungkin saya ada pertanyaan tentang tadi. Ya, mungkin Prof, sebelum ke pertanyaan, ada yang menanyakan di sini bahwa apakah ada student exchange, Prof? Ini karena ini penting di dalam rangka globalisasi, khususnya di ASEAN mungkin, Prof. Ya. Kerjasamanya mungkin bisa disampaikan untuk student exchange, Prof. Oke. Selama sejak tahun 2019 kita rutin untuk melakukan pertukaran pelajar, baik itu ke Malaysia dan Dubai. Kita sudah ada kerjasama dengan universitas top yang ada di Malaysia seperti USM, UCSI dan Saidabdaya, dan dengan Brunson University Thailand, dan dengan Dubai Medical University, Qatar University, dan juga Ulster University, dan kita akan merambah lagi dengan Leicester University UK. Dan student exchange tidak hanya ke Malaysia, tetapi tahun ini kita juga sedang mengirimkan ke Thailand dan juga beberapa proyek kerjasama dengan UK atau Inggris. Gitu Pak. Baik, mungkin pertanyaannya, Prof, untuk narasumber yang hadir, Dr. Rudi Darsono. Baik, terima kasih Pak Wagiman dan Pak Rudi, sungguh menarik sekali perbincangan kali ini. Tetapi kami sebagai masyarakat Indonesia menanyakan, dan ini selalu ada pertanyaan-pertanyaan setelah kami melihat di televisi dan di media, koruptor ditangkap, ada 1 triliun, ada 2 triliun, ada uangnya di situ kan yang ditampilkan di media. Kemana uang yang sudah ditangkap, yang disita oleh negara itu? Apakah kami sebagai masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaatnya? Karena ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ini. Apakah hutang negara kita bisa berkurang? Apakah kesejahteraan masyarakat kita bisa bertambah? Apalagi nanti ketika undang-undang perampasan aset ini benar-benar bisa dijalankan. Apakah kami sebagai masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari perampasan aset tersebut? Terima kasih.
Oke, terima kasih ya. Sangat menarik. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa dibutuhkannya undang-undang perampasan aset ini untuk menjamin satu dari hasil-hasil rampasan itu. Ya, bagaimana hasil rampasan aset itu bisa dimanfaatkan untuk pemulihan aset negara, untuk membiayai pemerintahan dalam negara ini, yang sekarang kita membiayai negara ini dari uang utang dan uang pajak. Ya, yang saya sampaikan selalu, sumber daya kita begitu kaya, tapi barangnya nggak tahu kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita begitu banyak merampas aset A, B, C, dan D semua segala macam. Terus kemana asetnya? Nah, inilah kenapa kita membutuhkan undang-undang perampasan aset itu. Ya, di sini nanti yang akan mencatat dengan adanya rumah bersama perampasan aset ini, atau RUBASA secara nasional ini ya, rumah pemberantas penyimpanan barang hasil sitaan, di sini akan tercatat baik yang aset-aset dengan pemilik ataupun aset-aset tanpa pemilik. Ya. Karena presumption of innocence itu kan tidak semuanya menyatakan bahwa barang sitaan atau harta yang aset yang disita itu ada pemiliknya, nggak harus. Nah, tapi harus tercatat dalam sebuah negara. Ada barang sitaan, ada alokasi penggunaan anggaran. Di sini yang bisa ke depan itu kita terus step by step memperbaiki bangsa ini, ya, secara dokumentasi dan pengawasan. Saya selalu sampaikan, bangsa kita ini sangat lemah di pengawasan dan dokumentasinya. Ya, kita lebih banyak action, habis itu nggak tahu, nggak selesai. Karena tadi asetnya kemana? Kok nggak ada manfaatnya buat rakyat? Kok nggak ada dipakai untuk ini itu? Yang saya sampaikan, sebagian besar aset-aset sitaan hari ini itu menguap entah kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, aset itu menjadi barang palsu yang kemudian katanya sudah dihancurkan. Buktinya mana? Nggak ada, karena udah dihancurkan. Barang palsu tidak dicatat. Iya. Itulah kenapa yang saya sampaikan tadi, kita butuh rumah simpanan barang sitaan nasional, di mana masing-masing individu tidak boleh lagi menyimpan barang sitaannya. Ini penting. Kalau kita mau memperbaiki institusi yang ada. Tapi kan seolah-olah sekarang ini kita membiarkan satu demi satu institusi ini hancur demi kepentingan pejabat kita pada hari ini. Ini kan sama juga, kita biarkan mereka terus menjadi bobrok, dan bobrok. Tidak ingin ada kita memperbaiki mereka secara sistem. Memperbaiki mereka itu, kultur mereka secara undang-undang. Yang rusak ini kan kultur, moral. Nah itu tadi, kenapa undang-undang perampasan aset itu untuk menjamin hak asasi manusia dan menjamin pemulihan aset negara agar bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Ya, jadi jangan selalu negara ini, Indonesia mungkin satu-satunya negara yang katanya hebat, negara besar, tapi dibiayai oleh uang pajak rakyat miskin. Itu pun masih dikorupsi lagi kan? Nah ini yang kita butuhkan hari ini adalah jiwa besar, baik mereka itu maling ataupun negarawan, jiwa besar untuk memperbaiki bangsa ini ke depan. Ya, terima kasih. Baik, tadi sebenarnya ada dua kata kunci. Yang pertama adalah bahwa harus ada satu lembaga yang tersentralisasi dan independen. Tidak boleh lagi tadi instansi menyimpan, karena ini sumber penyalahgunaan hilangnya aset juga bahkan. Yang kedua tadi penting juga untuk RUU perampasan aset ini adalah soal pendokumentasian, karena bisa jadi jumlahnya berkurang kan. Pendokumentasian amat dan sangat penting. Menindaklanjuti pertanyaan dari Bu Rektor Pak Rudi bahwa terkait dengan perlindungan hak milik, ada kekhawatiran di masyarakat bahwa ada aset masyarakat yang dapat dirampas secara sewenang-wenang. Inilah bahayanya perampasan aset tanpa adanya kepastian hukum tadi. Jadi dalam beberapa kasus pidana merasa bahwa aset yang dirampas itu adalah dimiliki sebelum terjadinya peristiwa korupsi. Mungkin tanggapan Pak Rudi soal adanya kekhawatiran aset masyarakat dapat dirampas secara sewenang-wenang, Pak. Undang-undang perampasan aset ini tidak
ansik untuk mengambil atau merampas aset-aset koruptor itu secara langsung. Ya. Karena ini memang satu ketakutan buat mereka dalam membuat RUU, mengesahkan RUU perampasan aset ini. Ini sungguh satu ketakutan yang sangat besar buat mereka ya. Tapi ingat, undang-undang perampasan aset ini juga digunakan untuk tadi aset recovery. Ya, penyimpanan barang sitaan nasional agar tercatat baik pemasukannya, keaslian dan penggunaannya. Yang ketiga, adanya penyitaan aset yang memang dilakukan secara di luar hukum. Ya, tadi orangnya melarikan diri, buron. Asetnya mau diapain nih? Asetnya misalnya berupa gedung. Aduh, siapa yang mau merawat? Begitu bodohnya negara ini, ya, merawat aset orang itu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi nggak tahu pemanfaatan buat rakyat. Yang ujungnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu dari institusi yang menyita aset itu. Manfaat buat rakyat tidak ada. Orangnya meninggal dunia. Ya, dalam kasus pidana orang meninggal dunia, asetnya ini ada, sudah dirampas, tapi terpidananya meninggal dunia. Iya. Atau bukan terpidana lah, tersangkanya, terduga korupsinya meninggal dunia. Nah, ini yang dibutuhkan. Bagaimana menyita aset dari hasil-hasil kejahatan atau uang haram ini untuk pemulihan aset negara yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan membiayai pemerintahan kita ini. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, harus ada dasar hukum untuk menguji semuanya itu, mengesahkan semuanya itu sesuai dengan fatsun negara Indonesia sebagai negara hukum. Ya, jadi jangan kita sita barangnya ini kan, oh ini barang ini hasil korupsi, hasil TPPU, hasil penggelapan. Tapi tersangkanya belum ada. Izin pengadilannya belum ada. Pembuktian bahwa uang itu hasil sitaan dari mana itu belum ada. Inilah kenapa undang-undang perampasan aset itu kita butuhkan, di samping menjaga hak asasi manusia, juga mengisi kekosongan hukum yang memang selama ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Notabene di sini adalah pejabat-pejabat lah ya, yang mampu menggerakkan kekuatan mereka untuk membuat atau tidak membuat aturan, atau menggunakan atau tidak menggunakan aturan yang ada. Rakyat kan nggak bisa apa-apa. Ya, jadi undang-undang perampasan aset itu untuk menjamin kepastian hukum dan menjalankan hukum itu secara baik dan benar. Jadi presumption of innocence itu benar-benar bisa berjalan, tapi aset-aset yang tidak bertuan itu juga tetap bisa diambil. Atau aset-aset yang karena kejadian tertentu tidak bisa mendapatkan kepastian hukumnya. Baik, catatan akhir tadi yang penting dari Pak Rudi, kekhawatiran adanya aset masyarakat yang dapat dirampas secara sewenang-wenang, tentunya sebenarnya ini hal lain, karena tentunya perampasan aset itu lazimnya ada izin pengadilan tentunya, Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Kemudian juga ada hak untuk membela diri, kemudian juga disediakan oleh hukum mekanisme keberatan atas upaya perampasan aset itu. Ini penting juga sebagai hak dari warga masyarakat. Sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Bobi tadi soal pembagian waris Islam. Mungkin apa yang ditanyakan Pak Bobi mengenai waris Islam? Saya punya 3 orang anak. Di dalam hukum Islam itu anak laki yang mendapatkan warisan yang lebih banyak tentunya. Kan tetapi saya punya anak perempuan. Nah, bagaimana kalau misalnya itu dibalik gitu? Saya itu dibalik, bisakah anak perempuan yang bisa lebih banyak karena mungkin tingkat kasih sayang yang lebih tinggi daripada saya? Terima kasih, Pak. Baik,
terima kasih. Mungkin nanti sebelum Pak Rudi menambahkan, jadi di dalam hukum waris Islam itu anak lelaki mendapatkan bagian lebih besar, 2 bagian daripada anak perempuan. Tetapi sekarang Pak Bobi ini, Pak Rudi juga ini tren ya, Pak Rudi, ada kekhawatiran terutama ibu-ibu, saya tidak mau membagi waris. Jadi ingin waris itu dibagi semasa hidup. Karena waris itu Pak Rudi harus meninggal dulu, ibu bapaknya. Tetapi dia ingin Pak Rudi membagi waris semasa hidup kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tahu, oh ini anak yang tertua nih takut ini, oh yang bungsu takut dikerjain sama anak yang, jadi mau dibagi dulu Pak Rudi. Nah itu bisa dilakukan dengan cara dibagi sebelum meninggal Pak Rudi. Tentunya kalau ada 5 rumah yang ini untuk kamu, ini jadi setelah meninggal dunia tidak menimbulkan keributan, karena banyak keributan itu karena warisannya dibagi setelah kedua orang tua meninggal, gitu, Pak Rudi, di hukum Islam. Nah Pak Bobi, untuk menjawab dulu mengenai anak perempuan, Pak Bobi, di dalam hukum Islam itu nanti membaginya itu Pak Bobi dibagi dulu, anak perempuan 1 bagian, anak laki-lakinya 2 bagian. Nah setelah itu si anak laki-lakinya memberi ke anak perempuan. Begitu cara membaginya. Jadi semacam dideklarkan gitu. Itu bisa dengan akta notaris atau tidak. Itu banyak yang sekarang dilakukan karena merasa ini si anak laki-laki sudah mapan, anak perempuannya belum nikah, takut ada apa-apa, sementara bagiannya lebih kecil daripada anak laki-laki, Pak Bobi. Mungkin Pak Rudi diperbandingkan dengan pembagian dari waris adat Tionghoa juga, kayaknya anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan gitu. Mungkin. Jadi gini ya, di dunia modern ini, ya terutama di negara maju ya, itu undang-undang seperti itu memang ada, tapi sekarang ini disiasati termasuk di Indonesia, itu dengan adanya sebuah keputusan Menteri Keuangan yang namanya itu aset hibah. Ya. Jadi aset hibah itu bisa dibagikan sesuai dengan keinginan dari orang tua. Ya. Kepada siapa aset-aset itu akan diberikan. Dan itu diberikan juga, hibah itu diberikan semasa dia masih hidup. Dan aset hibah itu untuk keturunan, garis keturunan langsung itu adalah bebas pajak. Bebas. Ya, itu yang kita mesti tahu. Jadi untuk menjamin kesetaraan semuanya itu dan tidak ada keributan yang selama ini kan selalu masa lalu ya, sekarang udah sangat sedikit. Ya, pertikaian saudara itu yang ribut karena hak waris. Dunia modern itu udah hampir tidak ada. Karena aset itu sudah dihibahkan semasa orang tuanya itu masih hidup. Ya, jadi sudah dihibahkan, diberikan kepada masing-masing anak menurut aturan dia, dan biasanya itu fair ya, adil ya. Anak ini mendapatkan ini, dia bikin akte hibahnya A, B, C, dan D, itu akan sangat mengurangi dan mungkin mentiadakan adanya rebutan warisan setelah orang tua meninggal. Jadi bukan hanya di agama Islam atau agama Buddha atau kebiasaan ya, tradisi Tionghoa apa, enggak. Kita sekarang zaman modern ini selalu ingin memberikan yang terbaik selama kita masih hidup. Setelah kita nggak ada, kita tidak ingin ada keributan di antara anak-anak kita. Itu tujuan kita pasti kan? Ya, jadi selama masih kita hidup, kita berikan akte waris itu. Baik yang sudah misalnya kalau aset itu balik nama, ataupun masih dalam bentuk akte notaris. Dan itu menjamin kepastian hukumnya kita. Bebas pajak. Ya, jadi itu Pak Bobi bisa menjalankan itu. Ya, jadi tidak mengganggu kamu mau sayang siapa atau siapa sayang siapa di sini. Tapi menjamin netralitas dan kebersamaan di antara semua keturunan kita. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Makasih. Ada tambahan Pak Rio, mungkin pengalaman soal waris. Tadi saya pikir hukum waris ini menuju hukum waris modern ya. Jadi bentuknya hibah semua aja ya. Jadi bisa dinegosiasikan. Nanti teman-teman yang di luar, jika ada kasus waris, LKBH bisa membantu untuk menyelesaikan atau pembagian
baik waris maupun hibah, termasuk juga kalau akan ada wakaf ya mungkin. Silakan Pak Rio. Punya. Kebetulan saya itu yatim piatu, jadi satu-satunya keluarga saya ya Uta. Nah, jadi kalau waris itu tuh kita mengenal dua model hukum. Model hukum barat yaitu untuk non-muslim, dan model hukum kompilasi hukum Islam untuk yang beragama muslim. Ya. Untuk yang non-muslim dan tunduk pada adat, misalnya Minang dan lain sebagainya, tunduk KUH Perdata. Mau laki-laki, perempuan, itu jumlahnya sama. Dibagi sama rata. Kalau untuk muslim, tunduk dengan kompilasi hukum Islam yang pakai sunnah. Jadi artinya laki-laki dan perempuan 2:1 itu kan ada dasarnya, sunnah. Nah, kemudian gampang nggak Pak dapat warisan? Kuat Pak kalau di Indonesia. Saya kasih contoh. Sudah jelas itu rumah bapak saya. Dari kecil tetangga saya tahu. Maka tahapannya apa? Satu, notaris lapor dulu ke Balai Harta Peninggalan. Ada hutang pajak atau tidak, menjadi objek sengketa atau tidak, dan lain sebagainya. Setelah notaris lapor ke Balai Harta Peninggalan, maka baru membuat surat keterangan mewaris. Baru yang ketiga dibuat akta pembagian waris. Kira-kira ya kalau pengalaman saya setahun lah untuk itu semua bisa terbagi. Dengan catatan terbagi loh, belum balik nama. Begitu Pak Wagiman. Jadi mau muslim mau non muslim itu yang berbeda hanya bagiannya. Caranya tadi sama. Begitu Pak Wagiman. Tapi saya tegaskan lagi, satu-satunya keluarga saya itu tampak 5 dan cukup nyaman. Maka menjadi bagianlah dari UTA 45 dengan mendaftar menjadi mahasiswa di UTA 45. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk hanya membagi saja belum balik nama 1 tahun lah diperkirakan ya. Ya. Jadi tetap saudara-saudara sekalian ini diperlukan bantuan ahli hukum untuk soal waris ini, dan jangan sungkan, jangan ragu untuk berkonsultasi ke LKBH FH UTA 45 Jakarta. Baik, pertanyaan terakhir Pak Rudi terkait dengan RUU perampasan aset soal beban pembuktian Pak Rudi. Perdebatannya adalah mengenai pembuktian asal usul kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, karena ada sebenarnya aset yang merupakan aset miliknya sebelum adanya dugaan atau berasal dari tindak pidana. Mungkin ada pendapat Pak Rudi soal yang krusial ini. Poinnya itu kan tetap ya, asas tidak praduga tak bersalah, Iya. dan pembuktian secara proporsional. Jadi alat-alat bukti, pemeriksaan para saksi, dan proses faktualnya itu, legitimasinya harus kuat. Jadi jangan kita menyatakan dulu dia bersalah sebelum pembuktiannya ini dan alat buktinya ini memang kuat kita. Makanya itu yang presumption of innocence tidak memungkinkan sama sekali ya kita menyita atau mentersangkakan seseorang itu dengan menuduh satu perbuatan yang belum kita ketahui. Ya. Kenapa tadi disampaikan, kita balik lagi ke topik kita, harus ada dasar hukumnya. Ya, undang-undang perampasan aset ini. Aset-aset tidak bertuan. Karena akan banyak kan dengan kencangnya Pak Prabowo ini, Satgas PKH ini itu yang kita lihat kan, begitu ribuan jutaan hektar lahan, hektar lahan itu jelas lah itu ya, lahan hutan yang dipakai itu sebenarnya milik negara, gampang. Ya, penyitaan ratusan triliun uang hasil yang katanya hasil kejahatan tapi tanpa tersangka atau tanpa penjahatnya, ya, itu supaya bisa dimungkinkan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang ada. Nah ini undang-undang perampasan aset ini harus bisa mengisi ruang kosong itu. Ya, dugaan tidak bersalah, nggak apa-apa. Perampasan aset tidak harus mendapatkan tersangkanya, karena koruptor itu lebih takut miskin daripada dia di penjara.
Ya, kalau dia dimiskinkan seperti di Cina, mereka udah nggak bisa apa-apa. Semua mimpi mereka menikmati hidup dan kekayaan, hasil korupsinya itu hilang pada saat itu juga. Tapi kalau dia di penjara, dengan kekuatan uang hasil korupsinya itu dia bisa beri semua kekuatan hukum yang ada. Ujung-ujungnya aset negara tidak bisa dikembalikan, tidak ada pemulihan aset. Kenapa? Karena uang hasil kejahatannya itu dibagi-bagi kepada penegak-penegak hukum yang melakukan proses penegakan hukum dengan gaya mereka. Itulah yang saya sampaikan kenapa perampasan aset tanpa tersangka atau tanpa terpidana itu tidak melanggar hukum. Terutama aset-aset tidak bertuan. Cuma pencatatan dan penggunaan oleh negara itu juga harus baik. Jangan barang ini dirampas, disita, penggunaannya nggak tahu, masuk lagi ke kantong dari pemegang hak kekuasaan itu sendiri. Ya, jadi itu yang mesti kita kembangkan. Asas proporsional, asas praduga tidak bersalah, asas misalnya kehidupan sosial terpidana sendiri atau tersangkanya, apakah dia melarikan diri atau meninggal dunia atau bagaimana, semua harus jelas. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mentersangkakan seseorang itu harus jelas prosedurnya. Tidak boleh belum ada pemeriksaan, belum ada pembuktian, kita tersangkakan orang itu. Ya, dan itu kita sebagai pengacara pun harus memegang pada undang-undang atau keputusan MK yang memang sudah sah sesuai dengan hukum. Ingat, putusan MK itu final and binding, tidak bisa diargumentasikan lagi. Ya, jadi jangan juga karena ingin suatu, takut ini ada hujatan dari masyarakat, kita aja bikin begini. Nggak boleh, ini hukum tentang hak asasi manusia. Tidak boleh karena adanya desakan dari masyarakat. Atau ini karena dia dimaling, dia ini nggak ada desakan masyarakat, dia dikriminalisasi, dia ditipu. Terus penegak hukum diam aja karena tidak ada desakan masyarakat. Enggak, jangan. Tetap hukum itu harus berjalan dengan normal sesuai dengan salurannya, yaitu undang-undang, hak dan kewajiban yang proporsional dari masing-masing aparat penegak hukum. Tadi kata kuncinya adalah terapkan pembuktian yang proporsional, saudara-saudara, berdasarkan bukti permulaan yang kuat, serta tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Saudara-saudara sekalian, FH UTA 45 menyapa itu akan dilaksanakan setiap hari Senin. Tentunya Selasa, Rabu, Kamis itu juga ada bagiannya. Dan sampai jumpa di Senin mendatang. Terima kasih kepada Pak Rudi. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke Bu Rektor. Kalau Selasa, Rabu, Kamis itu program-programnya sudah disusun dan kita akan lakukan setiap jam 3. Mungkin ada tambahan Bu Rektor untuk program talkshow sekaligus ruang konsultasi berdasarkan profesionalisme yang ada di UTA, tentunya mungkin dari apoteker, dari akuntan dan sebagainya. Mungkin silakan Bu Rektor. Ya, terima kasih Pak Wagiman. Jadi kita Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sudah menghadirkan ruang-ruang untuk diskusi, baik itu hukum, tentang permasalahan hukum, maupun Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial tentang perpajakan, tentang saham, dan tentang keuangan. Ini juga nanti bisa kita diskusikan setiap hari Selasa jam 3. Tentang kesehatan, nanti bisa langsung diskusi dengan Fakultas Farmasi, ada jam 1. Dan juga tentang Fakultas Teknik Informatika bisa berdiskusi tentang bagaimana mencegah kebakaran, bagaimana membuat rumah yang konstruksinya bisa tahan lama, bagaimana tentang pembelajaran AI dan IT dan perkembangan teknologi yang ada di dunia saat ini. Jadi nanti bisa diskusi dan bisa langsung tanya jawab dengan para expertnya yang sudah kita buatkan jadwalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rudi dan rekan-rekan yang hadir saat ini, Ketua Program Doktor dan Magister Doktor Asosiat Profesor Dr. Rio yang telah berkenan hadir, para warik Pak Michael, Pak Warek Pak Dr. Sihan, kemudian Pak Brian yang hadir hari ini,
Dan tentunya ini akan disiarkan ulang kegiatan ini, dan jangan lupa pendaftaran di UTA 45 Jakarta sampai dengan Agustus akhir. Khusus selama futsal ini ada potongan 1 juta rupiah selama futsal ini berlangsung. Jadi gunakan kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.